Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai praktikum multiplexer dan demultiplexer pada praktikum elektronika 2. Ya. Nah, di sini ada saya, Muhammad Aftajadid, dan juga ada saudari Rizka Febrianti, ya, yang akan menjelaskan. Baik, nah untuk selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Rizka. Silakan. Terima kasih, Kak Afta. Oke, jadi pada penjelasan kali ini yaitu mengenai praktikum multiplexer dan demultiplexer. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh gitu ya mengenai praktikum ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu praktikum yang akan kita lakukan itu tujuannya untuk apa gitu ya. Nah, pada praktikum multiplexer dan demultiplexer, ada 3 tujuan utama yang harus dikuasai oleh setiap praktikan. Nah, tujuan apa saja itu? Yang pertama, yaitu mahasiswa harus mampu mengetahui piranti dan juga harus mampu memahami prinsip kerja dari rangkaian multiplexer dan juga rangkaian demultiplexer. Nah, selain mengetahui dan memahami, tentu pada tujuan kedua, mahasiswa juga diharapkan agar mampu merangkai dari rangkaian multiplexer dan juga rangkaian demultiplexer. Gitu. Nah, berkaitan dengan praktikum yang dilakukan secara daring, oleh karena itu dalam merangkai di sini kita menggunakan media bantuan berupa Proteus gitu ya. Kemudian pada tujuan yang ketiga yaitu diharapkan agar mahasiswa mampu membandingkan tabel kebenaran dengan data yang diperoleh berdasarkan hasil praktikum gitu. Jadi mahasiswa diharapkan mampu membandingkan data yang diperoleh berdasarkan hasil praktikum dibandingkan dengan data yang sesuai dengan tabel kebenarannya gitu. Dan dianalisis gitu dari hasil perbandingan tersebut. Nah, 3 tujuan utama ini harus mampu dikuasai oleh mahasiswa setelah melakukan praktikum multiplexer dan demultiplexer. Begitu. Dilanjut, Kak. Nah, sebelum kita berkenalan lebih jauh mengenai kedua piranti atau kedua rangkaian ini, kira-kira kenapa ya kita harus mempelajari atau mengetahui atau mengenal lebih gitu? Kenapa harus ada gitu praktikum multiplexer dan demultiplexer di elektronika 2 ini? Karena perlu diketahui gitu ya, tidak jarang atau sering gitu perangkat elektronik yang mana membutuhkan satu keluaran dengan banyak masukan atau kebalikannya gitu. Nah, karena kebutuhan tersebutlah maka diperlukan gitu kan suatu pemahaman lebih mengenai piranti-piranti tersebut gitu. Nah, kemudian kita bahas lebih jauh gitu. Apa itu multiplexer dan apa itu demultiplexer? Jadi multiplexer itu merupakan suatu piranti atau suatu rangkaian logika yang mana mampu menerima beberapa input data digital, kemudian menyeleksi dari beberapa data input yang tersedia tersebut untuk dipilih satu dan disalurkan ke satu output yang tersedia gitu. Nah, siapa atau peran siapa yang mampu menyeleksi data digital ini? Nah, ini dipegang oleh si selektor line gitu. Nah, rangkaian inilah yang disebut dengan rangkaian multiplexer gitu. Artinya sebuah rangkaian multiplexer yaitu rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut untuk diteruskan ke satu saluran output. Yang bertugas untuk menyeleksi tadi yaitu selektor line. Nah, berapa sih jumlah maksimum data yang bisa diseleksi oleh selektor line? Hal itu bergantung pada
suatu rumus atau suatu formula gitu ya. Jadi jumlah maksimum yang mampu diseleksi, jumlah maksimum data digital yang mampu diseleksi oleh selektor line pada multiplexer dengan menggunakan formula 2 pangkat N, di mana N ini merupakan jumlah input selektor line-nya gitu. Nah, terus apa bedanya dengan rangkaian atau piranti demultiplexer? Nah, demultiplexer ini kebalikan dari rangkaian multiplexer. Artinya, rangkaian demultiplexer ini dia itu suatu rangkaian logika yang mana bisa mendistribusikan satu input data digital kepada beberapa output gitu. Jadi kebalikannya. Nah, makanya ada istilah kenapa multiplexer itu nama lainnya penyeleksi data gitu. Sedangkan demultiplexer sebutan lainnya adalah pendistribusi data. Jadi berkebalikan gitu prinsip kerjanya. Nah, sama siapa yang berperan pada demultiplexer dalam pendistribusian data? Sama seperti multiplexer yaitu adalah selektor line. Nah, berapa jumlah maksimum yang bisa didistribusikan data digitalnya? Yaitu sama dengan menggunakan formula 2 pangkat N, di mana N ini merupakan jumlah input dari selektor line-nya gitu. Jadi dari pengertian dasar tersebut bisa dipahami gitu. Apa sih piranti multiplexer? Apa sih piranti demultiplexer? Di next, Kak. Nah, pada multiplexer dan demultiplexer ini sebenarnya bisa gitu ya, bisa dibangun atau dibuat melalui gerbang logika biasa gitu. Tetapi secara komersial atau secara penjualan gitu di lapangan ada beberapa IC yang dikhususkan sebagai multiplexer dan demultiplexer. IC tipe apa aja sih? Nah, pada multiplexer digunakan IC dengan tipe 74151 gitu. Sedangkan untuk demultiplexer di sini menggunakan IC 74138 gitu. Nah, jadi ada perbedaan di situ ya. Kemudian apalagi perbedaannya setelah pengertian dasar, terus jumlah IC tipe IC yang digunakan, terus apa? Nah, paling utama adalah prinsip kerja gitu dari kedua rangkaian yang ada. Nah, prinsip kerja dari multiplexer itu seperti definisi dasarnya gitu, yaitu dia akan menerima banyak input data untuk diseleksi dan disalurkan ke satu saluran output. Nah, kemudian prinsip kerja dari rangkaian demultiplexer tentu kebalikan dari prinsip kerja rangkaian multiplexer, ya kan? Dia akan mendistribusikan satu input data ke beberapa output, yang mana output ini nanti akan dipilih satu, mana output yang akan disalurkan gitu. Nah, dari dua perbedaan prinsip kerja, terus ya kita bisa tahu gitu kan, wah perbedaan dasar dari kedua rangkaian ini itu terletak di apa? Terletak pada masukan dan keluarannya gitu. Jadi jelas berbeda ya. Bisa dibedakan secara jelas gitu antara multiplexer dan demultiplexer. Kemudian dilanjut, Kak. Nah, kemudian di sini ada alat bahan apa yang akan digunakan selama praktikum berlangsung gitu. Nah, di sini disertakan alat bahan ketika melakukan praktikum secara offline gitu ya. Kalau secara offline di lab itu ada dua rangkaian gitu ya. Ada di rangkaian besar, juga ada di rangkaian kecil. Nah, ketika kita akan melakukan praktikum pada rangkaian besar, alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama ada modul multiplexer PTE 00613. Kemudian ada modul demultiplexer PTE 00614. Kemudian ada modul switch PTE 00628. Kemudian ada modul power supply PTE 00627.
terus juga pasti harus ada kontak penghubung dan juga ada kabel penghubung. Nah, berbeda alat bahan yang akan dibutuhkan ketika melakukan praktikum pada rangkaian kecil. Yang pertama, harus kita menggunakan IC 74 LS138, ada IC 74151, ada jumper, kemudian capit buaya, kemudian catu daya, kemudian kabel penghubung, dan yang terakhir adalah LED sebagai indikatornya. Dilanjut, Kak. Nah, selain disertakan di sini penjelasan mengenai alat bahan yang dibutuhkan pada praktikum offline, ada alat bahan yang dibutuhkan ketika melakukan praktikum secara online. Yang pertama, kita membutuhkan gerbang logika dengan tipe 4072. Kemudian ada gerbang logika dengan tipe 4073. Kemudian ada LED green sebagai indikatornya, kemudian ada logic stats, kemudian ada gerbang not, gerbang logika not, dan ada ground. Ya, selanjutnya pembahasan lebih detail akan dijelaskan oleh Kak Afta. Saya kembalikan kepada Kak Afta. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Baik, selanjutnya nih di sini ada sebuah quotes ya dari seorang seniman Indonesia yang mengatakan bahwa biasanya yang paling serakah dan paling memahami teori, metode, dan praktek itu adalah keserakahan orang-orang yang pandai gitu. Jadi kalau teman-teman serakahnya tentang teori, metode, dan praktek sekaligus itu adalah keserakahan yang baik ya menurut MH Ainun Majid. Gitu. Nah, selanjutnya di sini kita akan ke praktek sebagaimana kata Pak Ainun Majid gitu kan. Kalau kita pengen jadi yang serakah, kita harus paham selain teori sama metode, kita juga bisa prakteknya gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba praktek di Proteusnya langsung gitu ya. Nah, di sini kita buat rangkaiannya seperti ini ya. Jadi, setelah tadi sudah disiapkan alat dan bahannya ya, ada logic state, kemudian ada gerbang logika 4073 dan ada gerbang logika 4072. Nah, gerbang logika 4073 ini pada dasarnya adalah gerbang AND. Nah, kalau gerbang AND yang standar itu memiliki 2 input ya. Nah, tapi di gerbang logika 4073 ini dia memiliki 3 input. Yang mana kalau misalkan kita pengen buat pakai gerbang logika yang standar itu bisa jadi setelah gerbang AND nanti output dari gerbang AND itu dijadikan sebagai input pada gerbang AND lain gitu. Nah, begitu pula dengan gerbang 4072. Di sini adalah gerbang OR ya. Jadi gerbang OR yang memiliki 4 buah input gitu. Nah, selanjutnya dirangkai seperti ini ya. Kalau udah dirangkai seperti ini, di sini ada selektornya ya. Di sebelah kiri ada data inputnya, maksudnya ada data input, kemudian di bawah ini ada selektornya. Nah, sebagaimana pada dasar teori ya. Nah, ini adalah rangkaian multiplexer ya, teman-teman. Jadi, ini adalah rangkaian multiplexer di mana ada banyak input, kemudian nanti outputnya dipilih gitu ya. Kan pada dasar teori tadi dijelaskan bahwasannya multiplexer itu adalah piranti penyeleksi atau rangkaian penyeleksi. Jadi di sini ada banyak input, ada 4 nih. Nanti dia diseleksi salah satu yang bakal dipilih untuk sebagai outputnya gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita buktikan dalam percobaannya ya. Nah, misalkan kita lihat lagi di tabel percobaannya ya. Tabel percobaannya itu, misalkan kita beri inputnya itu adalah 1, 1, 0, 1 ya. 1, 1, 0, 1. Kemudian di sini kita klik play ya, kita klik mulai di sebelah kiri bawah. Nah, nanti dia nyala nih LED-nya. Nah, kenapa nyala? Karena di sini selektornya adalah 0, 0, di mana kalau di kode biner 0, 0 itu adalah 0 ya, atau nilai paling awal.
Berarti dia bakal memilih input data yang paling bawah gitu ya, itu 1. Nah, ketika selektornya ini kita ubah jadi 01 ya, sebagaimana kode biner. Jadi kalau kode biner itu kan mulai dari 00, kemudian 01, kemudian 10, kemudian 11 gitu ya yang terakhir. Nah, jadi kayak gitu urutannya. Jadi kalau tadi 00 itu dia si LED-nya itu ngikutin data yang paling bawah ini menyala gitu ya. Nah, selanjutnya kita ubah jadi 01, maka dia akan mengikuti data yang kedua dari bawah ini, yaitu 0. Maka si LED-nya akan mati gitu. Nah, kalau kita ubah si datanya jadi 10, maka dia akan mengikuti input dari eh, data yang ketiga ini, yaitu 1 gitu ya, atau menyala. Dan begitu seterusnya. Jadi, intinya adalah ketika selektornya diubah-ubah, maka dia akan menentukan input mana yang dipilih sebagai output gitu ya. Kayak tadi, misalkan kita 00 berarti dia milihnya yang paling bawah, 01 berarti dia milih yang kedua dan seterusnya gitu ya. Jadi yang berfungsi sebagai pemilih itu adalah si selektor gitu. Itu untuk rangkaian multiplexer. Nah, selanjutnya kita akan ke rangkaian demultiplexer. Selanjutnya di sini kita ada rangkaian demultiplexer atau jika dalam dasar teori tadi dikatakan sebagai rangkaian pendistribusi ya. Jadi inputnya 1, kemudian outputnya yang banyak. Jadi nanti kita bisa pilih nih si data ini mau kita jadikan outputnya itu di yang D1, D2 atau D3 dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk label ini ya lupa, label ini tidak berurut ya. Jadi maksudnya sesuai dengan rangkaiannya. Ini bisa di rename gitu ya. Bisa jadi ini adalah D1, ini D2, D3 dan seterusnya. Oke, langsung saja kita ke simulasinya kita jalankan ya. Nah, di sini sudah berjalan. Nah, ketika kita berikan input 1 ya, maka dia otomatis akan berada pada output yang paling bawah atau D1 misalkan. Selanjutnya di sini kalau misalkan kita ingin si input ini kita salurkannya bukan ke yang bawah gitu. Bisa kita salurkan ke yang paling atas. Nah, caranya bagaimana gitu? Caranya kita ikutin aturannya kode biner di mana kalau kode biner itu kan mulainya misalkan dari 00. Nah, eh, nilai selanjutnya itu adalah 01. Nah, selanjutnya lagi itu adalah 10 dan yang terakhir adalah 11. Berarti kalau kita pengen ke yang paling atas ini, maka kita ubah inputnya menjadi 11 ya. Nah, maka dia si input yang 1 ini dia akan mengalir ke yang paling atas ini ya, karena mengikuti aturan biner tadi. Kalau kita pengen si yang LED nyalahnya itu yang ketiga dari bawah, maka kita ubah inputnya jadi 10 ya, karena 10 itu kan sama dengan 3 gitu. Jadi dia bisa menentukan outputnya mau kemana gitu ya, menggunakan si selector line ini. Jadi yang bertugas sebagai penentu outputnya itu adalah si selector line. Itu untuk rangkaian demultiplexer. Nah, kita kembali lagi ke PowerPoint. Nah, data percobaan dari rangkaian multiplexer itu kayak gini ya. Nanti ada A0 dan A1, di mana A0 dan A1 ini adalah selector line, ya, selector line-nya. Kemudian I0 sampai dengan I3 itu adalah data masukannya ya, data masukannya. Nah, di sini dikosongkan, nanti ini akan diisi sesuai dengan ketentuan dari ASLab praktikum saat itu ya. Jadi bisa jadi diubah-ubah ini, bisa diubah-ubah. Tergantung nanti ASLabnya mau kayak gimana. Nanti kalian ikutin masukannya kayak gitu, kemudian nanti kalian catat outputnya seperti apa gitu ya. Nah, seperti itu. Y ini adalah kondisi LED ya. Kalau nyala berarti 1, kalau mati berarti 0. Nah, selanjutnya di sini ada data percobaan untuk demultiplexer, di mana A0 dan A1 itu sama, tadi adalah selector line. Kemudian O0 sampai dengan O3 ini adalah output, ya, output dari LED-nya gitu ya. Nanti ini kalian catat berdasarkan hasil percobaannya gitu ya. Nah, dari sini sudah selesai. Kalau kalian sudah mendapatkan data,
Kemudian dibandingkan dengan dasar teori yang ada, lalu tarik kesimpulan bagaimana kesimpulan dari praktikum tersebut, apakah sudah sesuai ataukah belum, atau ada kesalahan di mana gitu ya. Nah, selanjutnya taruh di pembahasan kalau ada kesalahan atau kendala. Itu saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.